Jadi dia khotbah itu DP khotbah dulu sebelum ada viral begini memang dari dulu dia sebegitu. DP bahasan tentang yang sakit banget pernah dengar dulu waktu dia bahas di yang sekarang jadi XX1 Mall toh. Terus pernah bahas yang begitu. Dan memang dari dulunya nak pernah kapok karena nak viral toh. Nah. Cuma begini, kejadian yang fenomena yang model begini itu pernah terjadi dulu UAS. UAS ada bilang tentang disalib pada jin kafir. Nah karena memang kan di terminologi agama yang UAS percaya kan memang begitu dong apa. Nah mungkin kalau bagi kita Pak Gilbert kurang mengetahui bahwa zakat dan sholat itu adalah doktrin atau masuk di bagian doktrin keselamatan. Karena dia masuk di rukun Islam. Karena dua, rukun iman, rukun Islam. Nah, zakat dan sholat ini itu dua hal yang sangat penting dalam rukun Islam. Jadi memang ini doktrin keselamatan yang dia komparasikan atau dianalogikan dengan dia samakan dengan perpuluhan yang bagi Tuhan itu bukan doktrin keselamatan. Itu sesuatu yang bahkan ada gereja-gereja yang lain semua menolak itu kayak begitu dang. Jadi jangan salah, ada yang menganggap perpuluhan itu doktrin keselamatan. Nah itu ada juga. Itu masalahnya di situ. Tapi maksudnya secara umum ya. Dan memang alkitabiahnya bahwa memang perpuluhan bukan doktrin keselamatan. Kalau ada yang bilang bahwa nanti ada yang protes nanti. Apa? Ada yang bilang, ada yang komen, ada kita taruh di bawah. Iya nggak apa-apa. ada yang bilang ke kita bahwa ini kan sama juga dengan UAS. Tapi berbeda memang Gilbert itu menyampaikan yang memang masuk dalam doktrin keselamatan. Makanya memang umat Islam itu marah, geram karena menyerang dua hal ini. Sholat itu kan tiap hari orang. Umat dari kalangan Muslim biasanya ada triggernya. Jadi satu angkatan, yang lain netizen Indonesia kan begitu. Ya, jangankan Gilbert, kita ke YouTube saja diserang luar biasa. Berapa bunuh dia pasti viral teman. Karena kita bukan Gilbert Lomoydan. Karena itu dari dalam. Jadi sebenarnya begini, masalah mayoritas minoritas itu kan terminologis politik toh, yang diacungkan di agama akhirnya. Cuma apa yang Gilbert Lomoydan lakukan hari ini menurut kita ada plus dan minusnya. Minusnya dia tidak memahami bahwa itu adalah konsep keselamatan, doktrin dari keselamatan agama lain. Nah plusnya dia berani dan dia gentle. Dia tahu akhirnya dia mungkin salah di situ, dia minta maaf. Tapi dari dulu memang Gilbert khotbah yang itu bukan cuma baru sekarang. Itu khotbah lama itu. Pak Gilbert itu kita tahu kata-kata motivasinya ataupun itu kan template pengulangan kadang. Iya betul. Misalnya Nabi cuma satu. Nabi boleh banyak. Nabi boleh banyak. Juru selamat cuma satu. Kayak begitu. Kayak begitu. DP jokes juga sama. Jokes yang masuk di khotbah juga sama. Jadi kalau orang yang sering dengar khotbahnya Gilbert, apalagi orang yang pengagum Gilbert, kalau dia khotbah tanpa dia sadar, sebenarnya dia pakai kata-kata motivasinya Gilbert. Dia putar-putaran begitu. Jadi kalau dia bilang ilustrasi begitu sebenarnya dalam beberapa kali khotbah bisa saja itu muncul gitu kan. Iya. Cuma karena kebetulan pas di situ ada yang itu Dan sebenarnya itu kan biasa aja itu. Iya, biasa. Ada yang lebih parah dari Gilbert soalnya. Maksudnya yang tidak terlalu viral. Sama dengan kita senior akhirnya masuk 2 tahun penjara toh. Karena ada. Tapi itu kan kalau sudah angka ini cuma ada menurut kita dalam kaidah sekarang berpendapat dan menyampaikan pendapat ya kan, kita bandingkan juga kayak nih dari komunitas stand up juga kadang-kala lebih dari apa yang Gilbert dain, cuma tertawa-tertawa aja kan. Karena memang konteksnya itu. Konteksnya memang kita punya materi kalau bawa di itu memang agak bermasalah itu. Cuman memang kalau kita sendiri kan, maksudnya kalau umpamanya begitu, karena kita kan dosen Islamologi. Jadi maksudnya kita tahu dari batasan untuk kalau kita jaga ini kita pay jokes dengan teman-teman yang Muslim. Ini kita bilang di sini mau potong lah apa-apa. Ada kan teman-teman Islam juga kan kalau bahas Yesus di stand up comedy itu bilang Nabi kok mau bikin Tuhan. Nah akhirnya kita balas. Kita bilang enak mau bahas Yesus. Yesus ada di Al-Quran, Isa Al-Masih. Kalau mau bahas Nabi kan ada di Alkitab. Dan itu kan kena delik. Karena memang betul-betul tidak ada di dalam Alkitab. Jadi maksudnya fakta itu yang
apa salahnya itu orang mau sampaikan? Nah, maksudnya kalau mau bersentil, kita cuma jaga main sentil begitu. Tapi kalau so masuk di ranah mungkin dogmanya apa itu, kalau tepe guru bilang itu dompet tombol merah. Ya, nabinya, terus Al-Qur'annya jangan di Kitab, iya. jangan di itu. Itu kan rukun Apalagi iman. sampai dilecehkan atau dikata-katain. Aduh, itu. Ini baru juga ada yang stand up comedian yang cuma gara-gara nama itu. Dan agama juga tuh kena di Lampung Tapi, itu. tapi sebenarnya orang pakai delik itu bisa. Karena ada yang kita lihat juga, maaf bicara ini saya bicara bukan dalam kaidah untuk menjelekan kitab Tuhan Yesus ajaib dan luar biasa. Iya. Cuma ada orang yang bilang itu buktinya disalib pakai kolor, mau bicara gitu kan? Iya, iya ada. Nah, banyak kan yang di senat juga ada yang begitu kan? Bahkan bukan kolor kan bilang telanjang memang. Ya kan? Tapi itu nggak pernah dari kalangan Kristen angkat itu sebagai delik aduan, gitu kan? Betul. Padahal itu kan termasuk kalau kita mau baper aja bisa aja tuh. Masa Tuhan dibilang begitu.